Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Shalomnya berbeda dong. Sekarang duduk ya. Nanti kalau ngomong shalom sambil lompat berdiri ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sambil melompat dari tempat duduknya. Jadi shalom gitu ya. Ayo kita ulangi lagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sambil berdiri Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita hari ini sama-sama kita ketemu lagi di PDA Villa. Kita mau satukan hati kita, terutama di bulan yang istimewa ini ya. Bulan kemerdekaan, kita mau satukan hati kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan orang sekitar kita, dengan PDA Villa. Dan tentunya kita akan bersatu untuk negara kita. Amin. Yes, amin. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita. Untuk mau bersatu kita harus berikan senyum yang terbaik dong dengan kiri kanan kita. Yuk tola tole, hai hai, hai hai gitu ya. Bagikan senyummu, itu persatuan yang luar biasa ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekarang saatnya bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita mau menyatukan hati kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kali ini berjabatan tangan ya. Berjabatan tangan dalam satu hati. Depan belakangnya yuk berjabatan tangan. Dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Kita keluarga apa? Keluarga kerajaan Allah. Disebut lebih keras lagi. Keluarga kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan untuk kita, keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hadir di sini, kami boleh Kau satukan dengan satu kasih Bapa sendiri. Kau boleh satukan kami dalam keluarga, persekutuan doa kami, Avila. Bapa, kami yang berkumpul di sini, terus mencari kasih-Mu Tuhan. Terus mencari pelukan-Mu, tangan kasih-Mu. Lewat teman-teman di sekitar kami. Lewat siapapun Tuhan. Seksi kami, umat yang baru kami kenal. Lewat pengajar yang Kau kirim. Lewat teman-teman tim. Kau satukan kami. Agar kami boleh lebih merasakan kasih-Mu, agar kami boleh menyatukan hati kami, mengenal-Mu lebih dalam lewat kasih-kasih ini. Karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh terus dikuatkan. Karena kasih-Mu kami boleh terus dimenangkan.
Dan karena kasih-Mu kami boleh semakin beriman. Kami butuh Engkau. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Kami percaya dengan iman Tuhan. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Sungguh Engkau satu-satunya. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Benar Tuhan, karena kasih-Mu kami terus pulihkan, terus dibebaskan. Engkau Bapa yang setia, Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang sempurna Tuhan. pertolongan-Mu sempurna. Terima kasih untuk iman yang terus Kau tanamkan. Dengan iman ku Karena Engkau Allah yang sanggup terus memulihkan. memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu Tuhan terus memberkati kami, terus memulihkan dan membebaskan kami dari setiap kepenatan Tuhan. Kasih-Mu yang terus menyegarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kau yang sempurna Tuhan. Kaulah Tuhan yang sempurna, padamu ku
hanya untuk nama Yesus yang sangat penuh kasih. Terima kasih Yesus. Ucapkan terima kasih dalam hati yang paling dalam. Biar lalu buah hati ini berbicara sendiri dengan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami. Kami rindu untuk terus berterima kasih. Kami rindu terus berucap Tuhan. Kami rindu saat-saat dekat ini. Ini kami Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang melayakkan kami Tuhan. Kau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Kau yang tidak pernah menghitung kami Tuhan. Kau tidak pernah melihat kesalahan kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu ini Tuhan, sungguh Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami boleh bangun dengan nafas kami. Kami boleh berucap, boleh menatap, kami boleh memegang. Semua karena kasih-Mu buat kami. Kau memberi kesempatan kami hidup. Kau memberi kesempatan kami merasakan kasih-Mu. Kau memberi kesempatan kami berbagi kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pekerjaan, buat keluarga yang terus Kau jaga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas kasih-Mu yang tak terbatas, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan dan kasih karunia-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mungkin bisa melalui semua tanpa Engkau. Kasih-Mu yang memenangkan kami, kasih-Mu yang terus menguatkan kami. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu
Kita boleh percaya bersama Tuhan apapun bisa kita lalui. amin. Bersama Tuhan kita bersatu dengan Tuhan. Haleluya. Peperangan kecil sampai yang terbesar. Selama kita pegang Tuhan, bersama Tuhan, dengan Tuhan, kita akan dimenangkan. Padamu saja Tuhan, ku percaya. Ragu-ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Denganmu saja Tuhan kami mau percaya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sama-sama. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sungguh Yesus, Engkau sangat luar biasa Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu. Kami mau terus mencari Engkau Tuhan. Karena di sanalah ada rasa damai yang mempersatukan, yang memenangkan. Hanya di dalam hadirat-Mu saja. Tuhan. Penuhi hati kami ini Tuhan. Kami serahkan hati kami sepenuhnya padamu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Aku dekat Oh, rindu mendengar-Mu Tuhan Yesus. dalam hatimu, Rindu
bersamamu Tuhan. Ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Kami angkat tangan kami Tuhan. ku mengangkat Kami mau tanganku bersyukur dan menyembah-Mu. dan ku bersyukur Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi. Diam di hadirat-Mu. Mari Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu memandang-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Biarlah kami boleh mendekat terus pada Engkau. Supaya kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan damai kasih. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kasih-Mu terus Tuhan berlimpah atas kami. Ku rasakan kasih-Mu Sungguh indah boleh bersama-Mu Tuhan. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini tangan-tangan kami terangkat untuk
Saya meneguhkan rasakan kehadiran Yesus saat ini di tempat ini, karena Dia benar-benar ada di tempat ini. Dia melihat setiap kita. Dia mendengarkan setiap doa pribadi kita. Yesus Allahku, siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak akan kuat, tapi Engkau selalu setia menemani kami. Engkau selalu ada bersama kami. Setiap curahan hati kami, setiap keluh kesah kami, saat kami ketemu dengan masalah, saat kami punya peperangan-peperangan kecil Tuhan, saat kami punya pergulatan di dalam keluarga, di dalam tim, di dalam pekerjaan, di dalam sekitar rumah, dimanapun saja kami berada, Engkau ada di situ Tuhan. Engkau ada di situ untuk menyatukan hati kami kembali, agar tidak pecah, agar tidak rontok, agar terus bersatu dengan Yesus. Dan Kau terus berjanji, mari melangkah dengan aku akan memenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Teruslah berdoa saat ini. Pagi hari ini saya merasakan masih banyak di antara kita yang masih mengeraskan hati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siang hari ini Dia ingin berbicara kepada setiap kita. Tetapi hal itu akan menjadi sia-sia selama kita belum membuka hati kita. Mari saya mengundang setiap kita, apapun yang menjadi pergumulanmu, bahkan jika mungkin
Masalahmu terlihat begitu besar, melebihi dari kuasa Allah. Siang hari ini, ayo bersama-sama dengan saya katakan, hai masalah, aku punya Allah yang lebih besar daripadamu. Yuk bersama-sama kita katakan, hai masalah, aku punya Allah yang lebih besar daripadamu. Sekali lagi katakan, hai masalah, aku punya Allah yang lebih besar daripadamu. Amin. Amin. Mari saudaraku terus buka hati bagi Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan taburkan benih yang terbaik. Percaya janji Tuhan bagi setiap kita adalah ya dan amin. Mari ambil kesempatan ini dan jangan biarkan firman itu berlalu dengan sia-sia. Mari Allah Roh Kudus hadir Tuhan tengah-tengah kami. Bajak setiap hati kami Tuhan. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Jadikan kami Tuhan sebagai pendengar-pendengar yang setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, kami mau ambil momen ini Tuhan, untuk kami boleh mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami hanya kepadamu. Sebab Tuhan Allah pengantara penyelamat kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Merdeka? Loh, kok merdekanya cuman ya 2 baris depan aja. Merdeka? Tadi katanya WL-nya apa? Kalau merdeka suruh sambil berdiri gitu ya. Berdiri loncat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti takutnya itu lupa ya. Pas pulang dari tempat ini naik mobil atau naik motor gitu ya. Terus dengerin radio ada kata-kata merdeka. Terus kita ini di dalam mobil terus loncat lah, itu bahaya. Ya. Shalom Bapak Ibu, selamat siang semuanya ya. Puji nama Tuhan ya, kalau siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh memuji dengan luar biasa ya. Dari awal saya merasakan betapa ketika kita memuji Tuhan itu kayak kalau kita ini punya anak gitu ya, masih kecil, pulang sekolah ya, terus kemudian mau cerita. Dan kita itu mungkin ibu-ibu lagi masak, ditaruh wis gosong ya enggak apa-apa, terus duduk dengerin. Ayo nak ngomong nak cerita nak. Ya seolah-olah saya merasakan tadi seperti itu ya. Bahwa Tuhan mau mendengarkan ya puji-pujian kita. Ya siang hari ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Vincentius Yanuar, saya biasa dipanggil Yanuar. Saya nunggu dari tadi kok enggak di-hai gitu. Ya, saya dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, saya diberkati dengan seorang istri dan 2 orang anak ya. Saat ini ada bersama dengan kita. Ya, siang hari ini temanya adalah bersatu dan menang ya. Bapak Ibu yang terkasih, Anda senang kalau menang? Oh seneng, seneng ya kalau menang. Apalagi ini 17-an gini banyak lomba-lomba, banyak basar gitu ya. Rasanya wah kalau melihat sesuatu yang di jalan-jalan tuh rasanya wah ini kayaknya hadiah gitu ya. Kayak berapa hari yang lalu ya di pagar rumah saya itu ada centelan kertas gitu ya. Sama istri saya mau dibuang. Tapi ketika dilihat ada angkanya, langsung gak pakai mikir ya. Langsung kita tahu ini apa? Door prize gitu ya. Wah ternyata ya untuk menang itu menyenangkan ya. Tetapi apakah setiap kemenangan itu bisa kita raih dengan mudah? Ya ini yang menjadi tanda tanya besar ya. Bahkan kalau misal ya dikasih tahu, kamu kalau menang dapat hadiah ini ya. Tapi lombanya itu 2 tahun. Wah. Mungkin kita mikir, melok lomba lain ya wis ya, enggak usah ikut lomba yang ini ya. Ya hari ini kita akan berbicara tentang bersatu dan menang ya. Kita belajar dari 2 orang tokoh sekaligus ya. Ini 2 orang tokoh yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah tahu ya ceritanya. Ada yang sudah pernah tahu? Siapa Yosua? Ada? Bukan Yosua yang penyanyi kecil itu ya. Ada? Tahu ya?
Oh tahu semua ya, oke ya. Yosua ini adalah asistennya Musa ya. Dia ini adalah asistennya Musa. Jadi satu ketika Tuhan itu mau bawa bangsa Israel yang sudah melanglang buana di padang gurun ya. Akhirnya Tuhan bilang kamu akan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan ya. Tetapi ada syaratnya ya. Pada waktu itu Tuhan bilang kirim 12 orang pengintai untuk melihat di tanah Kanaan itu ada apa aja. Ya, itu kayak kalau kita itu kalau nonton film gitu ada trailernya dulu ya, ada previewnya ya. Diiming-imingi dulu. Wah. Dan ketika 12 orang ini melihat masuk ke sana, wah mereka lihat wah ini tanah yang luar biasa, susu dan madunya luar biasa ya. Tetapi ketika mereka pulang ya, Musa bilang yuk laporan gitu ya. Ternyata mereka bilang wah tanahnya luar biasa. Tapi wah, ya, yang ngomong tapi ini kompak serempak dari 12, 10 orang ngomong. Tapi tempatnya itu menakutkan ya. Orang-orangnya ini orang-orang yang gak bisa disenggol sama sekali. Kalau kita ngomong tuh senggol bacok gitu ya. Wah pokoknya menakutkan. Ya, gak ada bagus-bagusnya. Tetapi 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb ini bilang bahwa enggak kok. Tempat ini tempat luar biasa dan Tuhan mau kasih tempat ini kepada kita. Bapak Ibu yang 10 ini marah. Ya, yang lain juga marah ngomong ngawur kamu itu hoax gitu ya. Tapi pada akhirnya tetap bahwa Tuhan menyertai ketika Yosua dan bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan. Persis seperti yang dikatakan bahwa kemudian tanah Kanaan itu diberikan pada Yosua ya. Dan kita pernah dengar cerita yang luar biasa tentang runtuhnya tembok Yeriko ya. Ini preview aja ya. Lalu siapa Gideon ya? Ketika zaman setelah nabi-nabi ini selesai ya, bangsa Israel itu banyak mengalami penderitaan, penjajahan dan lain sebagainya. Lalu Tuhan itu angkat yang namanya hakim-hakim ya. Hakim-hakim itu masanya enggak panjang, mereka seperti panglima perang gitu ya. Dan satu ketika Tuhan ini panggil yang namanya Gideon ya. Tapi Gideon bilang gini, enggak mungkin lah. Aku ini seorang muda dan sukuku ini paling kecil. Gak mungkin ya. Tapi melalui banyak peristiwa akhirnya Gideon ya udah deh dia berangkat ya. Dan yang menjadi luar biasa dari cerita Gideon ini, Gideon bawa 30.000 orang untuk berperang lawan bangsa Midian. Tapi Tuhan bilang kebanyakan ya. Suruh pulang tuh ya 20.000, tinggal 10.000 orang. Lawannya itu ada yang pernah catat ya, tapi di Alkitab gak ada ya. Itu dikatakan lawannya itu sekitar 135.000 orang kurang lebih ya. 10.000 orang ini Tuhan bilang kebanyakan ya. Lalu melalui suatu proses akhirnya terpilih 300 orang. Bayangin ya, 300 orang ini yang Tuhan pilih untuk berperang melawan bangsa Midian. Dan ujung-ujungnya adalah menang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat proses ini ya, apakah ini proses yang mudah bagi Yosua, bagi Gideon? Mudah, seperti kita ngambil door prize ya, weh dapat sepeda motor gitu ya, ambil door prize, weh dapat tanah Kanaan gitu ya. Seperti itu kira-kira? Enggak ya, prosesnya enggak mudah. Nah, ini yang kita akan belajar ya Bapak Ibu siang hari ini. Ya, ada 3 hal supaya kita bisa menjadi seperti Yosua, kita bisa menjadi seperti Gideon. Yang pertama adalah tahu visi dari Tuhan. Lalu yang kedua, fokus pada visinya Tuhan dan berani bertindak. Kalau dalam hal ini adalah berperang, ya harus berani berperang. Ya, kira-kira nih Bapak Ibu, ya, visinya Tuhan itu selalu terlihat jelas, gamblang. Seperti hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini bisa jadi visinya Tuhan ya. Untuk Anda dengerin firman, untuk Anda saling say hello dengan yang lainnya. Atau kadang visi Tuhan itu terlihat samar-samar. Kira-kira gimana Bapak Ibu?
samar-samar. Ada yang ngalami visi Tuhan yang tampak jelas gitu ya kira-kira? Ada? Ada yang pernah ngalami? Oh ada juga ya. Tapi artinya ya bahwa visi ini sesuatu yang bisa kita pahami ya. Sekalipun itu samar-samar dan lain sebagainya. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus pentingnya tahu visi Tuhan itu apa? Jadi kalau Tuhan memberikan visinya ya, itu seperti saya ini ngajak Bapak Ibu ya. Saya bilang gini ya Bapak Ibu, yuk bulan depan saya ajak ke Korea gitu, mau nggak kira-kira? Oh nggak ada yang mau, ya puji Tuhan ya sudah, nanti tak kasih yang mau aja ya. Misalnya saya ngomong seperti itu, yuk Bapak Ibu bulan depan saya ajak nih ke Korea ya. Karena saya ini sudah tinggal di Korea 2 tahun gitu ya misalkan ya. Nah, ya. Tapi detailnya itu yang tahu saya. Bapak Ibu cuman tahu pokoknya dari sini berangkatnya kumpulnya di Yakobus, pokoknya nanti sekian jam sampai di Korea. Ya. Ya. Mau siar ke Korea katanya Bu Devi ya. Wah ini kayaknya nubuatan mau siar ke Korea gitu. Kumpulin di Korea. Ya. Pokoknya Bapak Ibu tahunya kumpulnya di Yakobus, nanti naik pesawat nyampe ya di Korea. Tapi yang tahu detailnya saya, ya. Semakin mendekati hari saya bilang, yuk bikin visa, yuk bikin paspor dulu, yuk bikin paspor, yuk bikin visa, yuk kumpulin duit gitu ya. Karena saya cuma ngajak toh. Ya, saya nggak bayarin, saya ini cuma ngajak aja gitu ya. Karena ceritanya itu beli 10 gratis 1. Jadi kalau kumpul 40 orang berarti saya sekeluarga berangkat gratis gitu. Ya. Nah, detailnya yang tahu itu ternyata adalah Allah sendiri. Jadi ketika Musa dikasih tahu oleh Tuhan, nanti bangsa Israel ini akan nyampe sono. Tuh yang namanya tanah Kanaan. Ya. Seneng enggak? Oh, seneng banget ya. Tapi sekali lagi detailnya itu Tuhan yang tahu. Lalu ada janji penyertaan Tuhan di dalam setiap visi Tuhan. Tuhan itu enggak ngawur Bapak Ibu, enggak kayak saya tadi ya. Saya ngomong ayo kita ke Korea tapi bayar dewi-dewi. Enggak, Tuhan itu enggak kayak gitu ya. Kalau Tuhan ngajak Bapak Ibu ke Korea itu pasti dibondoi ya. Mungkin lewat PD Avila gitu ya. Nanti bayar 2 juta bisa berangkat gitu ya. Mungkin ya. Ada donatur di sini gitu ya. Lalu ada karya Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini sebelah kanan nih para penggemar K-pop nih Bapak Ibu ya. Yang di sini mungkin penggemar dangdut gitu ya. Jadi yang penggemar K-pop ini sorak-sore pokoknya ke Korea gitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, visi Tuhan itu penting karena detailnya hanya Tuhan yang tahu. Lalu ada janji penyertaan Tuhan di dalam setiap visinya dan kemudian ada karya Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, levelnya Tuhan itu kita harus sadari betul. Ya, kalau Tuhan berjanji itu enggak kayak kalau saya berjanji. Ya, tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu ada di satu level yang kadang janjinya itu enggak terbayangkan sama sekali, ya. Ya, ini ya, visinya dari Tuhan adalah seperti ini ya. Bahwa Israel, bangsa Israel akan menempati tanah terjanji ya. Dan Allah itu memberikan visi ini kepada Musa lalu kepada Yosua. Ya, silakan dibuka Yosua 1 ayat 2 bisa ditampilin. Yuk kita baca bersama-sama. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, ini visi yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, ya. Ini ada yang kelewatan ya tadi ya kayaknya ya. Sorry. Oh ya ini ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya.
visi yang diberikan Tuhan kepada Gideon, yaitu adalah supaya bangsa Israel bebas dari orang Midian. Dan Allah memberikan satu visi kepada Gideon. Minta tolong dibuka Hakim-Hakim 6 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, dari 2 ayat ini satu visi yang jelas dari Tuhan ya. Kemana mereka akan pergi, apa yang harus dilakukan. Tapi intinya selalu Tuhan katakan bahwa ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Nah Bapak Ibu, maka ini tadi yang dikatakan bahwa visi ini penting. Ya, tanpa visi ini mungkin bangsa Israel itu masih berputar-putar di padang gurun sampai hari ini. Ya, atau mungkin ketika zamannya Gideon, mereka tidak akan pernah menang lawan bangsa Midian. Tapi karena ada visi seperti ini, maka terjadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, visi itu perlu kita fokus di dalamnya. Gak bisa kalau ada visi Tuhan seperti itu, lalu kemudian kita terima visi Tuhan seperti Yosua dan Gideon, lalu tiba-tiba semuanya menjadi seperti yang Tuhan perkatakan. Gak bisa. Ya, ternyata butuh ini. Seringkali ada hambatan sekalipun sudah mendapat visi. Seperti tadi yang saya ceritakan secara singkat. Ya, bangsa Israel ada hambatannya enggak? Ketika mereka berputar-putar di padang gurun itu enak enggak sih Bapak Ibu? Gak enak ya. Padang gurun bagi kita juga digambarkan sebagai satu pergumulan. Setiap Anda ada yang mau tinggal lama di dalam pergumulan ada enggak? Ada. Mau 40 tahun gitu enggak bangsa Israel? Gak mau ya. Kalau bisa masalah datang hari ini, wis pergumulannya setengah hari ya lah Tuhan ya. Besok wis lolos gitu ya. Besok tiba-tiba masuk Kanaan gitu ya. Nah Bapak Ibu, ternyata seringkali ada hambatan. Sekalipun visi Tuhan itu sudah demikian jelas ya. Tadi diceritakan apa? Dari 12 orang pengintai. 12 orang ini bukan orang biasa-biasa ya Bapak Ibu ya. Tetapi dikatakan bahwa mereka ini adalah pentolan-pentolannya dari setiap suku ya. Dari 12 suku itu diambil 12 orang ini. Bayangkan, ini levelnya pemimpin di antara mereka. Ini levelnya leader. Ini levelnya bukan orang biasa-biasa saja. 12 orang, pergumulannya sama, kerinduannya sama. Tetapi ketika mereka melihat visi Tuhan, 10 orang bilang apa? Enggak wis, enggak perlu, wis enggak apa-apa wis kayak gini aja wis. Ya kadang kita ngalami gitu Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan suruh berdoa yang kenceng, waduh susah Tuhan. Baca firman tiap hari, aduh mata ini wis plus gitu ya, nanti tambah plus lagi eman-eman mata Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, ternyata ada visi yang jelas. Hambatannya juga jelas ya. Merasa tidak sanggup Gideon bilang, aduh Tuhan siapa sih aku ini Tuhan? Ya, aku ini masih muda Tuhan, bangsaku paling kecil. Kalau aku ngajak mereka, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kalau satu bangsa ada di dalam penjajahan, bisa bayangkan enggak? Ada ketakutan enggak? Ada ketakutan ya, kalau kita lihat di film-film yang dulu film-film perang Indonesia lawan Belanda itu ya selalu digambarkan kalau ada orang Belanda liwat itu ya orang-orang Indonesia itu harus membungkuk gitu ya takut. Ya. Ini Gideon suruh kasih tahu yang lainnya, yuk perang, yuk perang, yuk perang. Gideon ngomong, siapa aku ini Tuhan? Si muda Tuhan dan sukuku ini paling kecil enggak didengerin, minoritas Tuhan. Ya, merasa tidak sanggup. Lalu apa lagi? Ada provokasi dari si jahat. Ya,
Ketika tadi dikatakan bahwa bangsa Israel takut untuk masuk, ini provokasi si jahat. Ya, si jahat katakan kamu gak mampu deh. Susah, wis lah, gak usah lah. Ya. Pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu? Visi Tuhan jelas, tapi kita gak berani. Kita merasa gak sanggup. Ya, dan banyak alasan ya. Aduh Tuhan, capek Tuhan. Aduh Tuhan, aku tidak tahu harus ngapain lagi. Sudah coba bolak-balik Tuhan tetap seperti ini. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, visi Tuhan hanya tinggal visi jika tidak disertai dengan tindakan. Sudah lihat tanah yang susu dan madunya luar biasa. Ngelihat dari atas gunung itu luar biasa luas. Anda bisa baca ya itu nanti ya di dalam Yosua ya. Tetapi kalau kemudian mereka bilang ngelihat aja deh, gak usah masuk. Cukup sampai di sini saja. Dan bilang Tuhan makasih ya Tuhan. Tuhan sudah tunjukkan tanah yang luar biasa untuk kami. Tapi nanti aja deh Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Tercapai enggak visinya Tuhan? Enggak tercapai. Ya. Ketika Gideon kemudian ngomong gini, Tuhan 300 Tuhan. Lawan ratusan ribu Tuhan, enggak masuk akal Tuhan. Ini kalau saya jadi Gideon ya. Saya pasti ngomong gini, wis lah Tuhan, nek 300 ya musuhnya 300 saja lah. Ya cari lawan yang seimbang lah Tuhan. Tapi kalau 300 lawan sekian ratus ribu kayaknya enggak masuk akal deh Tuhan. Ya. Visi hanya tinggal visi kalau kita nggak berani bertindak. Selalu percaya ada kemenangan yang Tuhan sediakan di setiap pertempuran. Karena tadi sudah dikatakan apa? Visinya Tuhan, miliknya Tuhan, detailnya Tuhan yang punya. Kalau kita lihat bagaimana Gideon berperang ya, itu lucu ya. Anda bisa baca di Hakim-Hakim ya Bapak Ibu ya. Mereka itu 300 orang dibagi menjadi 3 pasukan, berarti berapa? Satu rombongan. 100 ya, 100 itu suruh di sana, 100 suruh sini, 100 suruh di sini. Lalu mereka disuruh apa Bapak Ibu? Bawa sangkakala, sama bawa kendi, buyung gitu ya. Lalu pada saat yang Tuhan tentukan mereka suruh niupin sangkakala, suruh mukul-mukul kendi itu ya. Dan terjadilah keributan ya di kemah orang-orang Midian. Mereka menyangka bahwa mereka disergap oleh pasukan yang jumlahnya banyak luar biasa. Bayangin nih Bapak Ibu ya, kalahnya cuma sama sangkakala sama kendi. Ya, detailnya Tuhan yang tahu. Ya, asalkan mereka ngikutin Tuhan. SOP-nya gini loh Tuhan. Ya, ini SOP-nya. Kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Detail ikuti satu persatu. Kemenangan akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang berikutnya, Tuhan akan bertindak lebih dahulu ketika kita mulai ambil langkah untuk berperang. Bapak Ibu ada satu cerita yang lucu ya, ketika bangsa Israel ini akan masuk kepada tanah Kanaan ya. Orang-orang Israel itu selalu mikirnya gini, menang enggak ya, bisa enggak ya. Alah ini visinya Tuhan, percaya, ini di level sudah percaya. Percayalah penyertaan Tuhan, percaya, tapi masih dalam hati takut-takut ya. Tapi Anda tahu Bapak Ibu, di pihak orang-orang Kanaan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ya, ada satu perempuan namanya Rahab. Ya, ketika Yosua itu akan masuk ke tanah Kanaan itu, dia utus lagi 2 pengintai. Pengintai ini dikejar-kejar ya oleh orang-orang yang dari Kanaan itu. Mereka sembunyi di rumahnya Rahab. Lalu Rahab ini cerita, kamu tahu enggak? Berita tentang Allahmu yang bawa keluar orang Israel keluar dari Mesir itu menggentarkan hati kami. Berita ketika bangsa Israel itu sampai di tepi sungai Yordan, ini belum nyebrang loh ya Bapak Ibu. Ya, orang-orang ini bilang itu membuat kami ketakutan. Bayangin nih Bapak Ibu. Ya, ternyata apa? Tuhan sudah bertindak lebih dahulu sebelum Yosua masuk ke Kanaan ya. Sebelum Gideon menyerang bangsa Midian ini ya. Tuhan buat mereka itu ada di dalam satu situasi yang mereka mudah sekali untuk dikacaukan. Padahal ini tentara yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, ini loh cara Tuhan
membuat kemenangan bagi kita. Ya, kita sudah dengar tadi bagaimana ceritanya, mau saya lengkapin nih ya. Bagaimana Yosua mengalahkan kota yang namanya Yeriko, kota dengan tembok yang tidak pernah dibayangkan oleh bangsa Israel. Bagaimana bayangkan? Mereka biasa hidup di padang gurun, nggak punya tempat tinggal, nomaden, berpindah-pindah, ngelihat benteng yang gede luar biasa. Tetapi Tuhan bilang sama Yosua, ya, suruh orang ngiteri benteng ini 1 hari sekali, selama 6 hari. Ya, dan hari ke-7 puterin 7 kali, lalu tiup sangkakala, lalu bersorak rame-rame. Roboh Bapak Ibu. Ya, ini juga sering kita pakai ya, ketika kita memuji Tuhan ya, percaya ya bahwa setiap pujian itu punya kuasa. Pujian itu mampu meruntuhkan tembok yang tidak terbayangkan besarnya, bahkan itu masalah kita. Ya, ini yang terjadi. Juga ketika Gideon berperang, tadi saya sudah ceritakan ya, bagaimana mereka menakuti ya bangsa Midian ini, dan yang terjadi Bapak Ibu. Ketika buyung itu dipukul-pukul, ketika mereka anukan sangkakala itu ya, trompet nyanyikan sangkakala, suarakan sangkakala, lalu mereka berteriak ya. Mereka bangsa Midian ini mengira bahwa mereka itu sudah dikepung. Mereka lari ke sana kemari dengan membawa pedang. Konconya ketusuk sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi 300 orang itu gak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Cuma nakut-nakuti. Mereka lari ke sana kemari dan akhirnya ketika mereka sampai sudah mati semua. Mau gak Bapak Ibu berperang bersama Tuhan? Mau? Tuhan melakukan hal yang luar biasa loh dalam hidup kita. Ya, mungkin Anda gak diminta berperang seperti Yosua, gak seperti Gideon. Ya, tapi Tuhan tahu. Ada peperangan gak di dalam hidup kita nih Bapak Ibu? Ada. Dalam setiap hari Anda berperang gak? Berperang. Di awal tadi saya katakan, saya tanyakan, Anda kepingin menang Bapak Ibu? Kepingin. Dalam segala hal ya pasti ya. Secara ego kita ngomong bahwa aku kepingin menang dalam segala hal. Bahkan ngomong baik konco ya kepinginnya menangan ya Bapak Ibu. Nah ya bukan seperti itu ya. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apa visi Tuhan bagi kita? Bagaimana fokus pada visi Tuhan dan bagaimana cara aku berperang? Ada visi Tuhan untuk Anda Bapak Ibu siang hari ini? Mungkin Tuhan sampaikan sesuatu dalam diri Anda. Yang pasti Tuhan punya visi hidup kita itu dari kita lahir sampai nanti kita mati. Tuhan punya satu visi, yaitu visi keselamatan dan hidup kekal. Ya. Tapi terus kita ngomong, loh itu kan nanti. Padahal dia gak tahu loh ya, 10 menit lagi kita ada di mana kan gak tahu toh. Ada yang tahu? Oh habis ini saya mau ke PTC, rencananya ya. Ternyata kalau panitia ngadain makan-makan ya batal kan, berarti gak tahu kan 10 menit ke depan seperti apa. Nah ya, maksudnya nasib kita ya. Apakah mohon maaf ya, besok kita ini masih ada di dunia ini apa enggak tahu ya. Mungkin minggu depan juga tidak tahu. Nah ini visi dari Tuhan Bapak Ibu bahwa Anda dan saya ini mengalami keselamatan dan hidup kekal. Visinya Tuhan ini ditawarkan ke semua orang. Enggak peduli orang PDA Villa, PD-PD yang lain, orang Katolik yang lain, ataupun orang bukan Katolik pun Tuhan tawarkan. Yuk datang padaku, tak kasih, ini namanya keselamatan dan hidup kekal. Anda dan saya dapat visi ini enggak Bapak Ibu? Keselamatan dan hidup kekal. Dapat ya, kalau enggak ngapain jadi Katolik? Ngapain Anda datang ke PD? Ya. Lalu visi untuk hidup kita di dunia ini tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang pelayanan. Ya. Saya pernah Bapak Ibu satu ketika saya mengalami masalah di dalam pekerjaan saya, bangkrut gitu ya. Lalu Tuhan tunjukkan saya tempat bekerja di satu tempat yang bukan di Surabaya.
cukup jauh dari Surabaya. Tapi sebelumnya itu saya ini lagi ya kalau orang sudah jatuh terpuruk itu kalau syukur sadar itu kan berusaha perbaikan ya Bapak Ibu ya. Saya masuk ke dalam satu persekutuan doa dan enggak tahu gimana ceritanya baru datang 2 atau 3 kali ya. Mungkin persekutuan doanya berharap supaya umat barunya enggak hilang gitu ya. Mungkin ini bisa dipakai di sini ya. Supaya enggak hilang gitu ya Bapak Ibu ya. Langsung saya itu dikasih jabatan sebagai wakil bendahara. Oh, bayangin nih orang lagi bangkrut ya, dikasih jabatan wakil bendahara. Wis gak masuk akal blas ya Bapak Ibu. Ya udah tak terima aja. Saya nggak ngerti ikut PD itu kayak apa. Apakah memang harus punya jabatan? Saya nggak tahu. Wis pokoknya ya wis lah. Sembarang wis dikasih jabatan ya puji Tuhan gitu ya. Jadi pejabat, tiba-tiba jadi pejabat kan seneng gitu ya. Nah. Lalu saya ini Tuhan kasih saya pekerjaan di satu tempat yang jauh dari Surabaya. Ya, ketika saya masuk di kota tersebut, ya pekerjaan saya sebagai kontraktor, saya kerja di tempat tersebut. Yang saya lakukan pertama kali adalah nangis berhari-hari. Saya sampai di tempat di mana saya harus bekerja. Itu satu sawah kurang lebih luasnya sekitar 1 hektar ya. Sawah wah ya pokoknya ya. Tidak ada tempat berteduh. Saya datang sampai di sana tiba-tiba hujan petir luar biasa. Kayak anak ayam kehilangan induk itu ya. Mau cari tempat berteduh aja nggak ada. Dan itu terjadi berhari-hari. Saya cuma bilang Tuhan kasih saya pekerjaan jauh dari keluarga. Tapi dikasih hujan kayak gini, gimana saya bisa bekerja? Ya, tanpa saya sadari, saya masih orang baru mengalami pertumbuhan rohani. Tiap hari doanya ngeluh, Tuhan, ya apa ini Tuhan? Hujan Tuhan, ini hujan Tuhan, hujan Tuhan, hujan. Tanpa saya sadari levelnya hujan itu tambah hari tambah berkurang, tambah berkurang sampai kemudian terang sama sekali. Dan saya mulai bekerja, ya. Tapi enggak lama setelah itu ada orang-orang yang datang ke tempat saya. Ya, datang ke tempat saya, tanya macam-macam, saya enggak paham tuh maksudnya ya. Setelah sekian kali mereka datang, saya mulai paham. Ada yang tanya gini, ya, sama pekerja saya, sama mandor saya. Bos sampean iki gawe wong pinter ndi? Wah, ya. Saya enggak paham maksudnya, pakai orang pinter mana gitu ya. Dan setiap kali orang ini datang, kemudian dia pulang, mandor saya ini cerita, Pak ada orang yang datang, tanya, Bapak ini pakai orang pinter mana? Ya saya nggak ngerti ya Bapak Ibu ya, udah tak diemin aja. Sampai satu ketika tempat kerja saya di proyek itu namanya bedeng itu ya, itu 2 lantai. Saya sengaja, biasanya kalau saya makan siang itu pergi keluar, ini saya nggak pergi keluar ya, saya tetap di lokasi tapi saya di atas. Beneran datang orang ini ya. Dan saya dengerin dengan telinga saya sendiri, dia tanya seperti itu. Sampean wis takokno, ini ya pakai bahasa Meksiko ya. Sampean wis takokno nang bosi sampean. Bosi sampean kayak wong pinter ndi gitu ya, Meksiko ini. Ngerti toh tapi ya. Orang Surabaya ngerti toh bahasa Meksiko, puji Tuhan. Ya berarti nanti gak jadi ke Korea ya, kita ke Meksiko. Ya. Ketika saya dengar dengan telinga saya sendiri, saya itu kepingin ketawa ya, tapi saya nggak respon langsung ya. Saya ngomong sama orang saya, begitu orang itu pergi saya bilang gini, kamu kalau ditanya ngomong gini, bosku gak wong pinter jangan Yesus. Ya, besoknya datang lagi Bapak Ibu ya, saya dengerin lagi. Ya, saya wanti-wanti ngomong ya, bosku wong pinter jangan Yesus, guru jangan Yesus. Ya, dia datang lagi. Ya apa bes? Wis sampean takok dong nang bosi sampean. Ya, dan orang saya, wes. Bosku nggih wong pinter jenenge Yesus. Langsung dia bilang, jenenge Yesus ya. Kok tak takokno nang gurune aku. Sapa ro gurune aku kenal ambek jenenge Yesus dia bilang. Bahasa Meksiko ternyata enggak susah ya. Ya. Nah, Bapak Ibu ternyata ya. Ini pemula, hidup rohani masih baru, dikasih masalah, tiap hari suruh doa gitu ya. Dan ternyata Tuhan punya maksud. Ya, jadi ceritanya itu ada pasar malam
ya, kayak sekarang ini gitu ya, ada pasar malam dan itu kena hujan. Hujannya itu dipindahin ke tempat saya. Ya, luar biasa ya, dikasih berkat hujan gitu ya. Jadi yang datang tuh ternyata pawang hujan. Dia pindahin hujannya ke tempat saya. Ketika saya doa dan saya tadi bilang bahwa level hujannya turun-turun dan sampai akhirnya terang. Ternyata hujannya itu balik Bapak Ibu. Ya, dan ketika dia datang ke tempat saya, ternyata dia punya masalah. Dia dimarahin sama yang sewa dia. Ini katanya pawang hujan kok hujan terus. Ya, menang gak Bapak Ibu? Menang? Menang? Betul? Sukacita bagi saya? Enggak. Kenapa? Tuhan bilang gini, kok enggak kasihan? Loh, saya ngomong, loh menang kok Tuhan kok enggak kasihan? Itu yang jualan enggak laku loh. Jadi akhirnya doanya tambah Bapak Ibu. Enggak minta Tuhan jangan hujan. Saya bilang Tuhan berkati mereka. Win-win solution, Tuhan itu luar biasa kan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tempat saya enggak hujan, di sana pun juga enggak hujan. Loh hujannya kemana? Dipindah ke tempat lain? Enggak. Pasar malamnya buka jam 5, hujannya jam 3. Selesai setengah 5, luar biasa enggak Tuhan kita? Ya win-win solution. Tapi saya tahu nih visinya Tuhan. Oh ternyata di sini ini Tuhan ingin saya bertumbuh untuk menjadi pendoa, berdoa. Ya. Lalu ketika saya mulai kerja di tempat tersebut Bapak Ibu, mohon maaf ya, setiap minggu ada tabrakan. Dan yang tabrakan itu pasti ada yang meninggal. Saya sendiri pernah ngalami, saya kalau ke tempat kerja itu naik motor ya. Dan namanya bis itu enggak ada jalur kiri, jalur kanan enggak ada Bapak Ibu ya. Semua jalur mereka pakai. Ya. Jadi ketika saya ngalami seperti itu, saya jalan santai, tiba-tiba ada bis di depan saya kejar-kejaran, ada beberapa bis. Yang saya lakukan, saya keluar jalur, ya udah diem santai aja, sudah biarin lewat aja. Nah, di situ Bapak Ibu Tuhan ingatkan saya, ini loh kejadiannya. Berarti orang-orang ini kalau ketemu bis itu enggak ngalah. Mungkin mereka malah menghadang dan sebagainya. Dan setiap minggu Bapak Ibu terjadi tabrakan, banyak orang yang meninggal. Dan yang terakhir, satu keluarga 4 orang, bapak, ibu, anaknya 2, ya, ini seorang lurah, tabrakannya itu kira-kira 1 kilo dari tempat saya kerja. Tapi suaranya itu seperti di depan saya, bruak, gak ada yang selamat. Sedih gak Bapak Ibu? Seharusnya gak sedih ya, bukan urusan saya, bukan keluarga, gak kenal. Tetapi seolah-olah Tuhan tampilkan itu di depan saya, ya. Lalu ketika saya doa lagi, Tuhan ngomong lagi Bapak Ibu, doakan. Ya. Tuhan kan bisa ya Bapak Ibu ya, bikin enggak kecelakaan Tuhan bisa ya. Tapi Tuhan bilang doakan. Kerjaan saya sama tempat kos itu kurang lebih 12 kilo. Jadi berangkat pagi, pulang sore, sepanjang jalan saya doakan. Saya enggak pintar doa Bapak Ibu, saya cuma bilang Tuhan tolong jangan ada orang kecelakaan, jangan ada orang. Terus seperti itu. Ada hasilnya enggak Bapak Ibu? Kalau saya tadi katakan 3 minggu pertama kecelakaan setiap minggu ya. Minimal ada 3 orang yang mengalami kecelakaan. Selama 3 tahun ke depan saya bekerja di tempat itu tidak pernah ada kecelakaan lagi. Seharusnya bukan urusan saya Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan punya visi. Dan visinya Tuhan itu detailnya Tuhan yang tahu. Dan ternyata Tuhan itu melakukan banyak sekali mujizat yang luar biasa. Ceritanya enggak selesai Bapak Ibu. Saya sendirian di sana. Saya merasa harus bertumbuh. Tiap pagi saya datang misa. Lalu saya melihat ada brosur PDKK. Wah ini dapat tempat baru ya. Saya datang ke PDKK. Gak ada yang nyambut. Orangnya gak ada 10 tapi gak ada yang nyambut. Nyapa aja gak ada. Ya. Mereka ngumpul di depan kayak arisan gitu ya. Lalu ini ada pembicaranya. Waktu itu saya datang seorang suster. Ya udah nggak ada yang halo selamat datang namanya siapa, nggak ada. Saya pulang ya udah pulang gitu aja, datang gitu aja ya. Rasanya tuh gak kepingin datang. Oh di sini nggak loh. Di sini kan disambut ya kan. Nah disapa halo gitu ya. Ini sama sekali ya Bapak Ibu ya. Sampai saya datang ke tempat tersebut sekian kali. Baru mereka sadar, oh ya ada orang baru. Wow luar biasa. Berarti selama ini saya
invisible man gitu ya, nggak kelihatan, transparan mungkin gitu ya, nggak kelihatan. Tiba-tiba ada yang bilang, ada orang baru. Ini sudah kalau nggak salah yang ketiga kali. Lalu, Pak silakan maju Pak, perkenalkan diri. Ya saya perkenalkan diri, lalu mereka mulai tanya-tanya dan mereka tanya, ini datang pertama kali ya? Oh enggak, di sini sudah kalau nggak salah ketiga kali. Maksud saya ikut PD baru di sini ya, sekali ini ya? Oh enggak, saya dari Surabaya. Saya sudah pernah ikut PD. Orang Surabaya, Surabaya itu PD-nya keren-keren ya. Tolong dong bantu kita, tolong kamu jadi pengurus dong di sini dong, bantuin kita supaya PD kita hidup. Kemarin nggak ada yang nyapa saya. Tiba-tiba ini sudah jadi pengurus lagi Bapak Ibu ya. Saya bilang, loh saya memang jadi pengurus di PD Surabaya. Jadi apa? Jadi wakil bendahara. Wah langsung mereka, kayaknya nggak penting ya. Ya, dan singkat cerita, setiap kali saya datang selalu, Pak tolong sharing, nggak ada yang mau sharing. Ya, jadi langganan sharing ya. Dan satu ketika itu kalau nggak salah PD-nya Kemis, ada seorang pengurus itu yang bilang gini, bro minggu depan tak jemput hari Rebu ya. Loh PD-nya Kemis kok dijemput Rebu? Saya bilang, wis talah ikut aja ya, tak jemput ya, saya jemput di kosnya ya, nanti Rebu saya jemput. Nah, saya dijemput hari Rebu, saya tanya, loh PD-nya dapat tambahan hari? Wis talah gitu ya. Lalu saya diajak ke satu hotel dan ternyata di hotel itu ada doa malam. Doa malamnya dari gereja lain. Saya bilang, gak salah alamat kamu ini. Lalu dia bilang, ini doa malam gak ada yang ngurusin. Pemilik hotel ini mohon maaf gak percaya. Karena maaf ya, gereja ini datang banyak umat, perpuluhannya banyak, cao. Ya. Berapa waktu lagi, permisi lagi, Om bisa nggak dipakai hotel? Oh bisa silakan. Pemiliknya ini seorang Buddha. Datang lagi ya, umatnya banyak, perpuluhannya banyak, cao lagi Bapak Ibu. Sampai akhirnya Om ini bilang, wes gak gereja-gerejaan. Opo, omahku jadi sarang pencuri. Ya. Lalu ketika ada orang ngomong, Om kami nggak punya tempat, boleh nggak kami buka gereja di sini? Dia bilang, boleh. Tapi yang ngurusi harus orang Katolik. Karena orang Katolik gak suka melayuan katanya. Puji Tuhan ya. Jadi saya selama berbulan-bulan diajak oleh teman saya ini untuk melayani di doa malam satu gereja Kristen. Ya, mulai nyiapin kursi, nyiapin sound gitu ya, nyiapin alat-alat musik. Selesai ya kita ini beres-beres dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagi saya visi Tuhan untuk mengutus saya ke satu tempat ini gak jelas, samar-samar ya. Tetapi saya mengalami ini semua. Visi untuk keluarga saya, 3 tahun saya kerja di sana, hidup saya dipulihkan, keuangan saya dipulihkan ya. Pekerjaan ya, saya punya pekerjaan yang lebih baik. Lalu pelayanan, saya punya teman-teman pelayanan baru ya. Dan saya kemudian merasa bahwa luar biasa ya. Kalau kita mau doa, bukan hanya untuk diri kita, untuk orang lain, ternyata Tuhan jawabnya itu mudah banget. Dan itu yang menjadikan saya semangat untuk, ya wis Tuhan. Tuhan mau pakai saya melayani apa saja, saya layani. Sekalipun saya katakan, aku ini sih baru loh Tuhan, kayak Gideon tadi ya. Tapi gak apa-apa wis ya, kalau Tuhan mau pakai. Nah Bapak Ibu, coba Anda renungkan ya, sepulang dari tempat ini. Apa sih visi Tuhan bagi kita? Visi dalam keluarga kita. Ya, visi untuk pekerjaan kita. Visi untuk pelayanan kita. Ya, hari-hari ini kalau kita ngomong secara ekonomi kan gak baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Tetapi apakah Allah itu Allah yang tidak kreatif? Kalau kita nangis terus kemudian Tuhan tuh ngomong gini, iyo yo memang iya. Sekarang ini kondisi ekonomi susah, ya wis tidak apa-apa wis kamu tetap susah-susah. Enggak Bapak Ibu. Ya. Dia Tuhan yang bisa melihat masa depan kita. Dia Tuhan yang pegang visi. Dia Tuhan yang pegang detail visinya. Dan jangan takut satu hal. Dia Tuhan yang bawa Anda dan saya menjadi pemenang. Mau Bapak Ibu menang bersama Tuhan? Mau? Ya. Didapat melalui relasi ya Bapak Ibu dengan Tuhan. Terus bangun relasi. Lalu
di tempat seperti ini, komunitas-komunitas, persekutuan doa. Tuhan bisa nyatakan visinya loh di tempat ini. Ya. Dan juga melalui kejadian-kejadian di sekitar kita. Ketika ada hambatan datang pada Tuhan ya Bapak Ibu, seperti yang tadi dialami oleh Yosua, 2 orang lawan 10 orang, sebenarnya bukan 2 orang lawan 10 orang Bapak Ibu, 2 orang lawan seluruh bangsa, kecuali Musa dan Harun, itu yang menentang mereka. Ya, tapi Yosua dan Kaleb punya relasi yang baik dengan Tuhan. Gideon pun ketika dia tidak percaya, Gideon bilang gini, kalau benar Tuhan yang datang, itu malaikat Tuhan yang datang ya. Kalau benar Tuhan yang datang, Tuhan yang suruh aku, ya kasih satu tanda. Ya. Dan ketika Tuhan lihatkan jelas, ya, dan Gideon tahu bahwa dia berhadapan dengan malaikat Tuhan, Gideon dengan rendah hati bilang, matilah aku karena aku berhadapan dengan malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan bilang, enggak. Kamu gak akan mati. Ya, kamu akan pimpin bangsa ini untuk mengalahkan Midian. Ada hukum Tuhan yang berlaku ya, silakan buka Yosua 1 ayat 7-9. Yuk kita baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lalu janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan ngomong ini ke Yosua, Anda mau tangkap ini sebagai perkataan Tuhan bagi kita, mau? Ya. Selalu katakan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa yang Tuhan perkatakan pegang teguh. Karena apa? Tuhan yang akan menyertai kita. Oke, balik. Ya, perlu ketekunan dan pengharapan ya. Roma 5 katakan ada yang namanya penderitaan ya. Itu menimbulkan ketekunan sampai kepada pengharapan, dan dikatakan apa? Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ya. Gratis gak sih Bapak Ibu pengharapan itu? Atau bayar? Apa Tuhan ngomong gini, kalau mau berharap itu bayar? Enggak toh. Pengharapan itu gratis toh. Kenapa kita enggak mulai berharap sekarang? Kalau ada visi Tuhan, ada pengharapan ya, bahwa Tuhan akan buka jalan bagi kita. Ya. Filipi 4 ayat 13 yuk kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ya Bapak Ibu. Jadi sepulang dari tempat ini jangan lagi ngomong, loh itu kan Yosua, itu lah Gideon. Kan mereka memang butuh tempat, mereka butuh dibebaskan. Lah Anda dan saya gak butuh tak Bapak Ibu? Butuh diberkati, amin. Butuh sembuh, amin. Butuh menang, amin. Butuh keluarga dipulihkan, amin. Ya segala perkara ya. Berperang bersama Roh Kudus. Kalau Yosua penyertaan Tuhan begitu nyata, begitu jelas ya. Jangan kita kecil hati ya Bapak Ibu. Jangan pernah kita katakan, aku bukan Yosua, aku bukan Gideon. Tuhan gak pernah datang dan ngomong kepadaku. Bapak Ibu ada Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Ya, Anda ajak ngomong Roh Kudus. Roh Kudus ini visi darimu. Aku mau menang. Aku perlu bersatu dengan Roh Kudus. Ya, supaya aku bisa mencapai yang namanya visinya Tuhan bisa aku capai dengan baik. Ya, ada mukjizat dan penyertaan Tuhan. Ada janji Tuhan. Yosua 1 ayat 3-5, tolong.
Yuk kita baca. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu apa? Kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu. Sampai ke sungai besar, ya ini sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Lanjut. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pakai ayat ini Bapak Ibu. Ya, kemanapun kita pergi, kita akan meraih kemenangan bersama Roh Kudus. Ya, kemanapun kita berjalan, di situ ada penyertaan Tuhan. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan. Ya, bahkan kalau Tuhan izinkan kita melalui pergumulan, tetap ada yang namanya pengharapan dan percaya. Satu saat ada yang namanya kemenangan. Ya, oke, Bapak Ibu, saya rindu setiap kita siang hari ini kita mau merenung sebentar ya, Bapak Ibu ya. Renungkan apa yang mungkin selama ini menjadi visi Tuhan ya. Bahkan mungkin sesuatu itu terlewat ya dalam hidup kita. Mungkin kita membiarkan begitu saja visi Tuhan ya. Mari kita ambil waktu sebentar ya. Kita mau merenung sebentar. Kita mau lihat ya apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kok Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan visi-Mu kepada kami masing-masing Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk waktu-waktu ke depan. Dan jika mungkin Tuhan, hari ini kami ada di dalam visi-Mu Tuhan. Kami ada di dalam satu pergumulan berat. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Bahwa ada tanah terjanji bagi setiap kami. Di mana pergumulan kami usai. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Nyatakan Tuhan sekali lagi visi-Mu bagi kami. Visi tentang keselamatan-Mu. Visi tentang hidup kekal Tuhan. Visi tentang hidup keluarga kami Tuhan. Jika mungkin saat ini ada pergumulan di dalam hidup keluarga kami. Apa visi-Mu Tuhan bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Bahkan mungkin bagi cucu kami, menantu kami Tuhan, mertua kami. Atau mungkin bahkan untuk saudara-saudara kami yang lain. Nyatakan visi-Mu Tuhan. Agar dalam keluarga kami bisa menjalani visi-Mu dan kami bisa meraih kemenangan Tuhan. Nyatakan visi-Mu Tuhan di dalam pekerjaan kami. Hal-hal apa yang ingin Kau lakukan Tuhan. Mungkin terobosan baru. Jika mungkin selama ini kami mencoba dan gagal. Kami jatuh dan rasanya susah bagi kami untuk bangkit kembali Tuhan. Nyatakan kembali visi-Mu Tuhan. Juga visi-Mu bagi pelayanan kami. Jika mungkin Tuhan. Tuhan rindu untuk kami boleh melayani lebih lagi di tempat ini. Jika Tuhan ingin kami berakar di tempat ini Tuhan. Kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Atau mungkin juga di paroki ini Tuhan. Atau juga mungkin di komunitas-komunitas yang lain. Nyatakan visi-Mu Tuhan. Selalu setia, Dia tidak pernah mengecewakan, tak
katakan Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi yuk katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Dengan penuh iman katakan Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Serukan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu yang terkasih, ada amin kalau kita katakan Dia adalah penolong setia bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dia tidak pernah gagal. Amin. Dia mampu membawa kita meraih kemenangan. Amin. Amin. Yuk kita katakan sekali lagi, sungguh Kau penolong bagi kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kau penolong Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Katakan tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Hanya kepadamu saja kami percaya Tuhan. Biarlah visi-Mu Tuhan menjadi visi kami. Kami fokus pada visi-Mu Tuhan. Dan kami percaya bersatu dengan Roh Kudus kami akan meraih kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Allah Raja yang mulia dan berkuasa. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Januar untuk firman-Nya. Bapak Ibu mungkin ada yang rindu untuk sharing atau saudara-saudari yang saya kasih, ada yang mau berbagi kasih Tuhan hari ini? Sis, Vanka mau berbagi? Yang baru pulang dari Young Woman, yuk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi saya kebetulan tuh baru selesai ikut camp Catholic Young Woman. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang pernah dengar. Di situ menurut saya itu hati saya tuh sangat terketuk ya Bapak Ibu. Karena memang dari awal untuk ikut camp tuh memang saya sendiri, memang kemauan saya sendiri. Jadi memang saya udah mempersiapkan diri untuk benar-benar menerima berkat dari Tuhan kayak gitu. Dari saya sendiri, saya bersyukur banget bisa join di camp itu karena banyak hal tuh yang selama ini tuh masih jadi pergumulan saya, dan akhirnya setelah ikut camp tuh semuanya tuh serasa oh ternyata pergumulan ini tuh nggak cuman saya sendiri, masih banyak orang di luar sana tuh yang punya banyak pergumulan, tapi kita tuh cuman kadang lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang selalu membimbing kita, dan yang selalu ada di setiap segala pergumulan. Jadi dari saya sendiri setelah camp, saya benar-benar merasa bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa di hidup saya. Tuhan yang membuat saya sampai sekarang di semua pergumulannya saya masih bisa bahagia, masih bisa kembali ke Tuhan kembali kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih sis sudah mau berbagi. Ada lagi, satu lagi yang mau berbagi? Ya jadinya yang kena. Oke. Shalom semuanya, saya Cecil. Hai Su. Jadi sama seperti sis Vanka, saya baru pulang dari camp Young Woman angkatan 8 kita ya sis. Sebenarnya tadi ada yang menyentuh dari firman yang dibawakan oleh Pak Januar. Saya itu undangan Young Woman itu udah dari 2022, mulai dari AI Devi, mulai dari Mami sendiri. Siapa aja ngundang Young Woman, ayo ini lo ada gitu. Tapi ini manusia itu enggak, nanti masih baru masuk kerja, enggak, nanti jadwalnya enggak pas gitu. Sampai akhir ini tahun ini ada undangan lagi, awalnya itu harusnya bulan Juli. Itu udah Cil tolak lagi karena jadwalnya tidak memungkinkan. Tapi karena Tuhan itu baik, Tuhan mau ngundang aku, mau memerintahkan aku datang, Tuhan ngubah tanggalnya di 15, 16, 17 Agustus. Harusnya ada kegiatan tanggal 15, cuman gimana caranya tanggal 14 Cil selesaikan, karena yang Cil selalu terima, yang Cil selalu diingatkan, datanglah dengan membuka hati. Betul ya sis ya, datanglah dengan membuka hati, jadi Tuhan akan memberikan kamu berkat sebebas-bebasnya, Dia akan bekerja dalam dirimu. Ya inilah Cil sekarang dengan kasih kuasa Tuhan, dengan sukacita yang Tuhan kasih, yang dengan api yang Cil gak mau ini padam. Cil berterima kasih untuk Tuhan udah diizinkan ikut Young Woman, berterima kasih juga untuk Mami, Papi, Ai Devi, dan yang lainnya yang sudah mengenalkan camp Young Woman. Ya inilah sukacita Tuhan yang Cil rasakan, Sis Vanka juga boleh rasakan kayak gitu. Visinya masih samar-samar jelas, tapi yang Cil pegang adalah bahwa Tuhan itu gak pernah ninggalin Cil sendirian. Di camp itu Tuhan mengingatkan Cil bahwa ya kamu tak kirim ke dunia, tapi kamu gak akan tak biarkan sendirian. Kamu tuh sama aku gitu. Itu yang bisa Cil bagikan, semoga bisa jadi berkat buat kita semua. Sis-sis yang di belakang, Tata, Bibi, Cia, Sasha ditunggu di Young Woman berikutnya ya. Ini bukan promosi tapi ini sukacita yang bisa Cil rasakan. Jadi Cil percaya yang lain juga akan rasakan. Oke, ditunggu ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk terima kasih sudah mendengarkan sharingnya Cil dan Sis Vanka. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau bagikan itu untuk PD kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan untuk kelangsungan PD kita. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman dari Bu Devi. Wah, lari dulu. Bu Devi selaku Koordinator Umum PDPKK Santa Teresa Avila. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yanuar atas firman-Nya. Terima kasih teman-teman semua, saudara, anak-anak atas kehadirannya. Ada yang baru pertama kali datang? Satu aja. Oke, Vanka di sini banyak muda-mudi ya. Saya contohnya itu di. Semoga kerasan. Ayo yang muda-muda disambut nanti ya. Oke, tema bulan ini adalah serial Merdeka. Minggu depan pembicaranya dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung. Jadi mohon yang kita nyambut ya tamu dari Bandung, datang supaya dia jangan datang terus nggak ada orang tolak-toleh nanti kasihan ya. Pak Surya dari Bandung, temanya sampai akhir bersamanya. Jangan lupa jam 10 tet ya, kita mulai, jangan molor. Kalau tadi sampai di sini jam 10 lebih 10 berarti minggu depan berangkatnya dicepetin 10 menit ya. Oke, deal ya. Supaya kalau kita memuji dan menyembah Tuhan tuh dari awal gitu loh ya. Supaya ada alurnya ya. Oke. Apa ini? Oh, titipan dari Cap Yakobus, tapi terbuka untuk umum kah? Ya, terbuka untuk umum. Romo Eko, tiketnya 150. Itu dapat apa? Capjay, dapat apa? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan 2 Oktober jam 4 di Ciputra Hall. Ya, dekat-dekat sini aja. Ayo 150, ada yang mau beli tiketnya? Bisa langsung scan. Itu tuh, scan tuh. Ya, oke. Next. Nah, ini ada titipan. Kalau tadi yang muda-muda, yang women, nanti minggu depan yang men. Ada yang mau nyusul mungkin yang men. Edo? Michelle berangkat. Mike ini, oh Michelle, mau ikut? Kalau yang ini tuh bapak-bapak ya, Camp Pria Sejati Katolik 7 sampai 9 November di Villa Hermon. Biayanya early bird 700.000, susuk 1.000. Hanya untuk 25 orang. Kalau lainnya 900.000, susuk 1.000 juga. Oh, ini Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Malang kerjasama.
Bapak-bapak udah pada ikut Pak? Ada berapa bapak di sini? Lain lagi? Ada lagi titipan dari PD Immanuel, God is Light, oleh LOJ Worship ya. Ada David Adinata, ada Frankie Kuncoro, ada Immanuel Worship, ada Maria Kristi, ada Samantha Pangke. Ya, hah? Ada Raswin. Itu Raswin Kuncoro nanti sesi berikutnya ya, Raswin Kuncoro ya. Oke, biayanya berapa? 50.000 kalau nggak salah. 50.000 kalau reguler, kalau mau VIP 500.000 ya. VIP mungkin jajar Frankie Kuncoro, mungkin saya nggak tahu juga. Yang mau hubungi mana? Di-scan juga ya, enak sekarang scan. Oke? Lain lagi? Bagi Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak yang butuh doa, nanti bisa mojok di situ ya, terus bilang saya mau didoakan. Nanti tim doa akan mendoakan apapun masalah Anda ya. Atau mungkin dibonusi Pak Yanuar juga boleh. Ya, yang didoakan nanti didoakan Pak Yanuar, bonusnya ke Korea. Tapi kumpulnya di Korea juga ya. Kumpulnya di Korea. Di Meksiko, Kadon. Oke, itu aja. Terima kasih. Mana Sisil? Oke, terima kasih Bu Devi. Ya. Diingatkan untuk yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai hari ini tanggal 23 Agustus. Adakah yang berulang tahun? Happy birthday. Gak ada Agusnya, mau dipanggilin sampai kapanpun gak datang di sini. Ada? Kalau ada kita undang Michel, ayo Cel, silahkan. Michel, ayo kalau ulang tahun, nggak apa-apa sini. Ayo Michel, kok malu-malu kalah sama Oma ini loh. Mau dapat berkat dari Tuhan. Oma namanya siapa, ulang tahun yang keberapa? Ke-76. 76. Puji Tuhan, 76 masih bisa datang PD, masih sehat mau ikut. Oh, calon singer. Ini Ceoni ada calon singer ini, Ce. Tiba-tiba baris di belakang. Kenalkan diri, ulang tahun yang keberapa? Oh ya. Namaku Michel, aku ulang tahun yang ke-18. Puji Tuhan ya, di usia muda sudah mau ikut melayani Tuhan. 18 Pak Adi. 18. Oke. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mendoakan oma kita dan saudara kita Michel. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertambahan usia bagi kedua anakmu ini. Bapa, tidak ada suatu kemungkinan ketika Engkau mengirimkan kedua anakmu ini di tengah-tengah kami ataupun ke dunia ini. Engkau mengirimkan mereka dengan visi yang jelas. Namun semua itu ada di tangan-Mu. Maka Bapa, kami memohon kepadamu dalam mereka menemukan visinya, dampingilah mereka, jagailah mereka, berikanlah mereka kebahagiaan yang menjadi sumber kesehatan bagi mereka. Kerinduan mereka Engkau yang mengetahui Bapa, maka bantulah mereka untuk mencapainya. Ini doa kami Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertambahan satu usia ini. Amin. Terima kasih, ada hadiahnya. Ada hadiah, wah ini ada dari Pipi dan Cia yang baru datang dari luar negeri. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Ini gak ada nyanyi happy birthday ya? Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Nanti kalau makin meriah makin gak selesai. Kita masih mau dalam sikap, mau berdiri.
sikap berdiri, sikap tenang. Kita mau tutup persekutuan doa hari ini dengan doa penutup. Kalau yang duduk ya sudah enggak apa-apa duduk. Yang penting kita mau menyerahkan hati kita mau mengerahkan hati kita untuk Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih atas persekutuan doa hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengundang kami dan memampukan kami hadir di tempat ini. Bukan karena suatu kebetulan Bapa, tapi karena kami memang Engkau inginkan hadir di tempat ini, mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh anak-Mu Pak Januar. Kiranya Bapa, pelayanannya dimanapun yang Engkau tempatkan, Engkau yang memampukan, Engkau yang memimpin, Engkau yang semakin besar, dan Engkau juga yang melayakkannya. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Pak Januar. Kiranya Engkau tambahkan sukacita, tambahkan kebahagiaan, tambahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Bapa. Engkau yang melengkapi, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menggandeng mereka terus, Engkau yang menyatukan mereka satu sama lain. Dan bagi kami yang hadir di tempat ini Bapa, pelayan-Mu dari Avila maupun umat yang telah Kau undang, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan hari ini. Kami sadar Bapa bahwa visi kami di dunia ini tidak pernah kami ketahui. Hanya Engkau yang mengetahui Bapa, detailnya dan jalan bagaimana di depannya Engkau yang tahu Bapa. Maka dari itu kami tidak bisa berjalan sendiri Bapa. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh bantuan-Mu. Tetap gandeng tangan kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami agar kami dapat mencapai visi yang telah Engkau tetapkan bagi kami masing-masing. Dan sekarang kami akan pulang Bapa. Kiranya setelah melalui pintu dari Balai Paroki Gereja Santo Yakobus ini, kami tetap bersatu dengan-Mu, tetap dekat dengan-Mu, tetap mau menggandeng tangan-Mu dan tetap berharap padamu untuk memimpin kami mencapai visi kami. Ini doa syukur dan permohonan kami Bapa yang kami sampaikan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan satu pujian bersama-sama sebelum pulang. Kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, Yesusku bersama Dia. Ku memuji, ku
rasanya di hidupku, kerajaannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama dia. Sama-sama ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.